Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19101616897, mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Adi Mursalin SNM. Baiklah, di video ini saya akan membahas ringkasan yang sudah saya buat berkaitan dengan perilaku organisasi pada e-book bab yang ketiga. Di sini saya sudah meringkas bab 3 dengan judul Keberagaman dalam Organisasi. Nah, pertama, pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Menurut Abudi, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, dan juga agama, penampilan dan kemampuan fisik dan juga mental. Yang kedua, bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan oleh keluarga dan teman-teman mereka dan pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal memengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra atau para pemasoknya. Perlu juga diingat, meskipun suatu organisasi bukan organisasi global, kemungkinan besar memiliki karyawan dari seluruh dunia yang bekerja di organisasi tersebut dengan membawa berbagai latar belakang yang berbeda ke tempat kerja. Keragaman di tempat kerja memungkinkan untuk pertama, mempekerjakan dan mempertahankan bakat terbaik. Kedua, perspektif atau pendekatan baru dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, inovasi dalam pengembangan produk dan juga layanan. Yang keempat, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, vendor, mitra, dan juga pemasok. Lalu, apa saja jenis keragaman dalam organisasi? Menurut Trainer, sejumlah faktor yang menentukan keberagaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik. Nah, keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik antara lain yaitu pertama, cacat kognitif, kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh, ketiga, kesehatan mental, keempat, keanekaragaman syaraf, yang kelima, perilaku dan keanekaragaman, yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir, yang ketujuh, latar belakang budaya, yang kedelapan, letak geografis, kesembilan, bahasa linguistik dan aksen, yang ke-10 etnis, yang ke-11 ras, yang ke-12 status kewarganegaraan, yang ke-13 usia, yang ke-14 keluarga dan asuhan, yang ke-15 ideologi, dan yang ke-16 moral. Lalu ke-17 ada peran sosial, yang ke-18 identitas gender, yang ke-19 ekspresi gender, ke-20 seks, ke-21 orientasi seksual, 22 pendidikan, 23 pendapatan, 24 status sosial ekonomi, 25 pengalaman hidup, 26 hak istimewa, yang ke-27 status pernikahan, yang ke-28 status orang tua. Lalu ada pengalaman militer, latar belakang kriminal, keyakinan politik, keyakinan agama, dan spiritual, pengalaman sebelumnya, dan juga yang terakhir, yang ke-34 adalah keterampilan. Nah, pengelolaan keberagaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan juga organisasi dalam negeri dan juga global. Dan manajer di tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu menjadi hal yang penting. Kiat untuk mengelola keberagaman organisasi terdiri dari pertama, memprioritaskan komunikasi. Yang kedua, memperlakukan setiap karyawan sebagai individu. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai kelompok. Yang keempat, dasarkan standar pada kinerja pada kriteria objektif. Yang kelima, bersikap terbuka. Yang keenam, pekerjaan yang paling memenuhi syarat. Yang ketujuh, jika organisasi dapat menerobos bias dan mempekerjakan orang yang paling memenuhi syarat. Lalu, apa saja manfaat keragaman dalam organisasi? Nah, di sini menurut Pak Van dan Van Milo, berbagai manfaat keragaman dalam organisasi meliputi pertama,
Perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Kedua, sudut pandang unik. Yang ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Yang keempat, ada solusi kreatif. Yang kelima, berbagai solusi. Yang keenam, keuntungan lebih meningkat. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan moral. Yang kesembilan, nilai merek. Yang kesepuluh, menarik bakat baru. 11, menghapus biasa. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Nah, ada pula tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi itu sendiri. Nah, di sini menurut Shadok, memanfaatkan sepenuhnya manfaat keberagaman di tempat kerja bukan tanpa tantangan. Nah, beberapa tantangan tersebut antara lain ada komunikasi, resistensi terhadap perubahan, penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja, pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil, kesulitan dalam mendefinisikan keberagaman, bias kognitif dan stereotip, dan yang terakhir adalah homofilia. Nah, strategi mengelola keberagaman dalam perusahaan. Nah, di sini menurut Rodrigo, dalam menghadapi keberagaman karyawan dalam perusahaan diperlukan strategi khusus sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Nah, yang pertama, strategi untuk mengelola keragaman sendiri adalah pertama, melibatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Yang kedua, keragaman memiliki banyak dimensi termasuk kemampuan fisik. Yang ketiga, mengidentifikasi keragaman yang ada seperti usia, etnis, agama, dan juga senioritas. Lalu yang ketiga, fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. Nah, lalu sistem rekrutmen terbuka. Dan juga ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Lalu yang ketujuh, pelajari karakteristik masing-masing. Yang kedelapan, bangun komunikasi internal dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan keberagaman. Nah, keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu, perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Nah, sekian hasil ringkasan bab 3 saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.